Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ani Sri Dewi dengan NIM 2426213555. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Zulfikar SH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas atau yang saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang 4 konsensus bernegara. Tetapi saya akan hanya membahas tentang 1 poin konsensus bernegara yang berjudul Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 bukanlah dokumen yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses panjang perumusan dan perdebatan yang melibatkan para tokoh bangsa dan visioner. Perjalanan ini dimulai dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian berkelanjutan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Proses ini menandai sebuah kesepakatan nasional yang monumental, mengkristalkan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia yang beragam menuju kemerdekaan. Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat, merupakan bagian yang paling sakral dan tidak dapat dirubah. Ia memuat rumusan dasar bernegara yaitu Pancasila dan tujuan negara yang luhur. Batang tubuh Undang-Undang 1945 mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, mulai dari sistem pemerintah, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga mekanisme perubahan undang-undang itu sendiri. Undang-Undang 1945 mengandung sejumlah konsep dasar bernegara yang saling berkaitan dan membentuk sistem yang utuh. Kedaulatan rakyat, Undang-Undang 1945 menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Ini diwujudkan melalui sistem demokrasi perwakilan, pemilihan umum dan demokratis, dan jaminan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Undang-Undang 1945 menegaskan bentuk NKRI sebagai NKRI yang menekankan keutuhan wilayah dan mempersatukan bangsa di atas segala perbedaan. Otonomi daerah diberikan untuk memperkuat NKRI dan untuk memisahkan diri, tidak untuk memisahkan diri. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafah ideologi negara, menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima silanya menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bertindak dan berperilaku. Sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah memegang kekuasaan eksekutif. Sistem ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah. Tujuan negara yaitu Undang-Undang 1945 menetapkan tujuan negara yang luhur, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen di tahun 1999 dan 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Amandemen ini tidak mengubah dasar bernegara Pancasila dan bentuk negara NKRI, tetapi memperkuat sistem demokrasi, menegakkan HAM, dan sistem ketatanegaraan. Perubahan-perubahan yang signifikan mencakup penguatan lembaga-lembaga negara, pembatasan kekuasaan presiden, dan penguatan hak-hak warga negara.
Meskipun telah mengalami amandemen, Undang-Undang 1945 telah relevan dalam konteks Indonesia modern. Ia menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pembangunan nasional, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban. Pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Undang-Undang 1945 menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita negara yang adil dan makmur. Undang-Undang 1945 merupakan konsensus dasar bernegara yang sangat penting bagi Indonesia. Ia menjadi landasan hukum, pedoman moral, dan perekat bangsa. Pemahaman ini dan pengalaman nilai-nilai Undang-Undang 1945 oleh seluruh warga negara merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita negara yang adil dan makmur. Mari kita jaga dan lestarikan negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi paparan materi mengenai konsensus bernegara di poin Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya selaku manusia biasa tidak pernah luput dari kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om Suksema.